membahas tentang dua khalifah yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi tentang Quran surah Al-Alaq. Oke, dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi ini yaitu siswa mampu menghafal surah Al-Alaq dengan benar, fasih, dan sesuai dengan tajwid sebagai bentuk penghayatan terhadap ajaran agama Islam. Kira-kira apa manfaat menghafal Al-Quran yang Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan lebih dua. Apa manfaatnya? Ya? Oke, mengulang-ulang hafalan. Jadi kalau misalkan kita selalu menghafal, kita selalu mengulang-ulang hafalan tersebut, maka itu akan berdampak pada kemungkinan ketetapan dari hafalan yang kita miliki. Oke, selanjutnya ada? Oke, ada Taisa. Oke, jadi manfaat yang selanjutnya adalah kita dapat menerapkan berbagai metode, yaitu salah satunya metode istimak. Kalau istimak itu berasal dari bahasa Arab, kalau nggak salah, yang asal katanya itu dari sami yasma'u, berarti mendengar. Berarti dengan adanya kita banyak mendengar hafalan Al-Quran, maka itu bisa menjadi teknik yang paling bagus untuk memungkinkan hafalan. Terima kasih atas jawabannya. Kedua, Anda. Oke, selanjutnya untuk lebih memupas semangat kita pada pelajaran hari ini, coba kita berdiri semua berdiri. Kita sedikit sedikit. Oke. 1, 2, 3. Five in the finger. Four with the finger. Butterfly. 3 little finger. Okay. 2 little finger. Cheese. 1 little finger. Oke, silakan dulu. Jadi pada materi ini Ibu harap anak-anakku sekalian menyimak materi ini betul-betul dengan hikmat, karena ada banyak wawasan baru, ada banyak pengetahuan baru yang akan kita dapatkan dari materi tersebut. Oke, anak-anak, perhatikan. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Oke, dari hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan besar bahwa ternyata dengan menghafal Al-Quran maka itu bisa memberikan faedah, manfaat yang sangat besar bagi kita di dunia, terlebih lagi di kehidupan akhirat. Salah satu teknik, cara, metode untuk memungkinkan hafalan tersebut supaya tidak hilang, yaitu dengan cara murojaah. Sekarang anak-anak sekalian coba dibagi kelompoknya. Kita akan masuk ke dalam pembelajarannya. Dibagi kelompoknya. Kan di sini ada 4 kelompok.
Dua, merumuskan teknik hafalan yang ingin dicoba. Oke, bawa yang Tuhan. Bawa. Oke, coba kasih keluar rumus hafalan. Yang tidak bawa rumus hafalan boleh diambil di pojok baca di belakang. Nah, ada rumus di belakang. Diskusikan beserta dengan temannya. Di-sharingkan dulu. Apa kira-kira di surah di ayat berapa kira-kira yang sangat sulit untuk dihafal di Quran surah Al-Alaq. Kemudian yang kedua, merumuskan teknik. Apa tadi teknik? Teknik adalah cara. Bagaimana cara yang cepat supaya cepat menghafal. Oke, sharingkan sama temannya. Coba sharingkan. Oke, silakan sharing sama temannya tentang ayat Al-Quran yang terasa. Kemudian ditulis di kelompokkan kira-kira di bagian mana nih merasa kesulitan menghafal Quran surah Al-Alaq. Kemudian instruksi yang kedua adalah kalian menyebutkan kira-kira teknik apa, metode apa yang paling tepat digunakan untuk menghafal Al-Quran.
kelompoknya Ayas. Ya. Terus ini nomor 3. Lihat kan di hafalannya ini, berarti Isma. Putri, kasih lihat di hafalannya. Coba tes hafalannya ini. Sapi Isma. Ayah sama Tila coba tes hafalan sama. Ya? Oke, selesai. Kelompoknya adalah selesai. Oke, selesai. Kelompoknya Lutfi? Bagus. Aisyah? Kelompoknya? Oke. Gani? Oke, bagus. Oke. Silakan. Setiap kelompok sebentar itu naiklah mempresentasikan jawabannya atau hasil dari diskusinya. Kelompok siapa tuh yang mau naik? Oke, gimana? Kita. Oke. Yang mana tuh mau naik? Kelompoknya Lutfi. Ya. Oke, silakan maju ke depan. Bawa tiap KPDK. Oke, ini kita di depan lagi. Oke. Sekarang metode apa yang kita gunakan dalam pengapalan? Metode murojaah. Ini disepakati per kelompok murojaah. Oke. Sekarang sama-sama menghafal Al-Quran bersama kelas sebentar. Oke, harus dulu ya. Ini kelompok ini saja. Oke, mana dulu apa setelahnya? Oke, selanjutnya kelompok apa lagi? Kelompoknya ya, silakan. Kelompoknya Zahra, kelompok 4. Oke. Oke. Sekarang kelompok Oke,
dan juga mengungkapkan beberapa ayat yang dianggap sulit. Kayak ada rakaat dia kesulitan di ayat 11 sama 13. Kalau tadi juga kelompok 2 metodenya murojaah, kelompok 3 juga murojaah. Agak berbeda dari kelompok 4 yaitu metodenya istimak atau mendengarkan. Oke anak-anak, langsung saja kita mendengarkan presentase dari setiap kelompok. Maka materi pada hari ini yaitu tentang Quran surah Al-Alaq telah selesai. Oke, adapun kesimpulan dari materi Quran surah Al-Alaq pada hari ini yaitu ternyata menghafal Al-Quran surah Al-Alaq dengan menerapkan rukun tajwid adalah langkah yang tidak hanya melatih ingatan. Jadi kalau orang mau menghafal bukan cuma melibatkan ingatan, akan tetapi hati,